Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah kesibukan kami, pergulatan hidup kami, bahkan di tengah-tengah kepenatan kami ya Tuhan, Engkau memberikan waktu yang sangat berharga bagi kami ada di rumah Tuhan, bukan di tempat yang lain. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan kepadamu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong ya Tuhan, Allah Roh Kudus, arahkanlah seluruh hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami kepadamu, sehingga apa yang kami baca, kami dengar tentang firman Tuhan, kami mengerti. Apa yang kami mengerti tentang firman Tuhan, kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Dan apa yang kami percaya tentang firman Tuhan, kami hidupi, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai firman Allah yang adalah kebenaran, membenarkan hidup kami. Firman Allah yang berkuasa itu memberikan kuasa kepada kami. Firman Allah yang hidup itu menghidupkan kami kembali. Sehingga Tuhan kami sungguh-sungguh mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus. Kami pulang dengan hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Kupercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak lebih daripada saudara kami yang mendengar. Untuk itu ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hanya yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan itu baik. Amin. Ya, saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini diberikan kesempatan untuk beribadah bersama saudara dan juga bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saudara, ini pertama kali saya beribadah bersama dengan jemaat Tuhan di Palembang. Sebenarnya sebelum pandemi itu ada 2 kali ke Palembang, tetapi tidak dalam rangka menyampaikan firman Tuhan. Tetapi hari ini saya diberikan kesempatan untuk itu. Terima kasih buat para hamba Tuhan dan rekan-rekan majelis yang telah memberikan kepada saya kesempatan pada hari ini bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini kita beribadah memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya diberikan tema oleh gereja ini yaitu Tuhan mengasihi semua orang. Ya, untuk itu saya saudara membacakan teks firman Tuhan, sengaja saya tidak tayangkan. Pasti saudara hafal ayat ini, Yohanes 3:16. Nah, saudara, hafal enggak saudara? Hafal ya, kita hafal, yang bisa hafal, yang enggak bisa hafal juga saudara. Sama-sama ya, Injil Yohanes pasal 3:16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, saya kira ayat ini sudah sangat populer, sangat familiar. Dari anak kecil, anak sekolah minggu sampai orang dewasa pasti hafal ini ayat firman Tuhan. Tapi kadangkala saudara, apa yang biasa kita hafal, seringkali kita hafal di luar kepala. Saking di luar kepala, jadi enggak ngentang saudara ya. Karena sudah di luar kepala saudara ya. Nah, saudara-saudara, hal-hal yang biasa mungkin kita hafal, kita baca, kita renungkan, kadang-kadang kita tidak memahami secara detail, secara rinci apa maksud daripada ayat firman Tuhan itu. Boleh tanya enggak saudara? Boleh tanya ya. Ini Bapak Ibu saudara yang baju pakai hem kayak saya begini, atau yang ada kaos, ada kancingnya. Saya mau tanya saudara, berapa sering pakai baju itu? Halo, udah berapa sering saudara pakai baju saudara yang dipakai? Sering? Pada waktu saudara pakai, saya mau tanya, berapa kancing yang nongol? Hitung? Ada berapa yang pakai baju hem? Sering pakai kan? Aduh, Musa ini berkali-kali tiap minggu pakai ini doang, baju ini doang. Ada berapa kancing yang nongol? Ada? Jangan baca, jangan hitung. Berapa saudara? Nggak inget, nggak hafal.
Ya, nanti pulang dari gereja jangan sekarang hitung, nanti hitungnya saudara. Ya, nanti hitung kira-kira berapa yang nongol ya. Saudara, kadang-kadang hal yang biasa-biasa kita tidak terlalu perhatikan hal-hal detail ya di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya mengapa saudara bagian firman Tuhan ini saya ajak kita untuk kita pikirkan, kita renungkan kembali saudara ya. Nah, saudara, ada dua sahabat yang bernama Benny dan Edo. Setelah mereka selesai sekolah, mereka pulang ke rumah dan mereka baru saja mengikuti semacam ibadah di sekolah. Dalam perjalanan mereka, saudara, Benny bertanya kepada Edo, "Dok, emangnya Tuhan itu mengasihi anak nakal kayak saya begini?" Saudara, mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang sangat sederhana, simpel, dan juga mungkin kita tanyakan kepada diri kita. Emang Tuhan sayang kepada saya orang yang sudah hina begini? Emang Tuhan sayang sama hidup saya yang sudah rusak ini? Emang Tuhan masih peduli dengan saya yang punya masalah yang seabrek-abrek ini? Emang Tuhan itu mengasihi saya? Orang yang mungkin selama ini kita mengkhianati Tuhan. Mungkin kita pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kita bertanya, emang Tuhan masih sayang sama saya? Orang seperti ini. Saudara-saudara, kabar baik bagi kita adalah firman Tuhan ini. Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, ada para ahli teolog mengatakan begini, kalau seandainya seluruh kitab suci kita orang Kristen itu hilang, entah kemana saudara ya, hanya tinggal Injil Yohanes pasal 3:16, maka itu sudah cukup untuk menjelaskan tentang kasih Tuhan itu kepada manusia dan kepada engkau dan saya, saudara. Dan dari teks firman Tuhan ini, saudara, saya ingin mengajak kita, ada 3 prinsip penting bagaimana Allah mengekspresikan kasih-Nya kepada dunia ini, kepada engkau dan saya, saudara ya. Nah, saudara, yang pertama adalah kita perhatikan bahwa dari ayat firman Tuhan ini, merupakan inisiatif Allah yang mengasihi engkau dan saya. Perhatikan firman Tuhan itu, saudara ya. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam bahasa Inggrisnya, for God so loved the world. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi, saudara, ketika Allah menyatakan kasih itu kepada kita, itu bukan karena inisiatif kita minta Tuhan mengasihi kita, tidak. Tapi Allah yang berinisiatif untuk mencintai engkau dan saya. Nah, saudara, kata kasih di sini, yang dimaksudkan di sini, itu bukan kata sifat. Tapi kata kasih yang dimaksudkan di sini adalah kata kerja. Ya, adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sehingga, saudara, dari teks ini kita belajar bahwa kasih Allah itu adalah tindakan legal Allah, ataupun tindakan sah. Secara hukum, Allah sah menyatakan kasih-Nya kepada engkau dan saya. Maka apa yang Allah kerjakan tidak bisa dibantahkan dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Karena apa? Karena adalah tindakan legal Allah untuk mencintai engkau dan saya. Wah, saudara, kalau dicintai senang tidak senang, saudara? Senang? Senang dicintai atau mencintai? Halo, ini anak muda semua ya? Lebih gampang dicintai atau mencintai? Hah? Dicintai, betul ya? Betul ya? Kalau begitu mana lebih mudah? Mencintai atau dicintai? Hah? Dicintai? Mencintai. Karena apa? Karena itu ada gerakan dari, ya, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke betul ya? Betul ya? Dari mata turun ke hati. Setelah turun ke hati, ngapain tuh cinta? Diam di sana atau gimana? Nah, itulah tindakan cinta itu. Tindakan kasih Allah itu dia bergerak, lalu dia kata kepada Mei, wa aini. Itu namanya tindakan cinta atau tindakan kasih. Jadi kasih Allah di sini bukan kata sifat,
Tapi kata kerja di mana Allah yang berinisiatif bertindak untuk mencintai engkau dan saya. Buktinya apa? Buktinya adalah dia rela. Dia rela korbankan anak tunggalnya. Saudara, Allah itu bertakhta di sorga. Begitu agung, begitu mulia. Disembah oleh para malaikat. Tapi karena cintanya kepada manusia, kepada engkau dan saya, dia rela tinggalkan takhta mulianya, masuk ke dalam dunia yang hina ini. Menjadi sama dengan manusia berdosa seperti engkau dan saya. Bukan hanya itu saja. Dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. What for? Untuk apa? Untuk menanggung dosa engkau dan saya. Itu cinta, cinta yang rela berkorban. Kalau saudara berkata begini, Moy, I love you. Tadi si Amoy bilang begini, kok boleh nggak ngajak makan bakso? Sorry, Mei, gue lagi bokeh ini nggak ada duit. Tapi kalau dia cinta, dia pulang ke rumah, Papa, tolong pinjam duit dong. Untuk apa? Ngajak si Amoy makan bakso. Artinya apa? Cinta itu rela berkorban. Seberapa korban kita untuk menyatakan cinta kita, saudara? Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan. Kata mengarunia itu adalah juga berarti berkorban, sacrifice. Dia mengorbankan segala sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Anak tunggalnya diberikan. Permisi tanya, saudara, di sini ada punya anak tunggal? Ini pada menikah semua belum? Katanya anak muda ya. Pak, sudah berkeluarga ya? Sudah belum? Belum? Sudah? Sudah belum? Belum sudah? Ada nih sudah menikah? Yang punya anak tunggal siapa? Punya anak tunggal? Ada punya anak tunggal? Sana ada punya anak tunggal? Ada, mana? Enggak punya anak di sini? Atau di sini kebanyakan anak? Enggak punya anak tunggal? Ada coba angkat tangan mana? Enggak ada ya? Enggak ada, heran ya. Oh ada ibu, anaknya udah gede belum bu? Belum, umur berapa? Ini ada di sini. Boleh kasih anaknya sama saya bu? Anaknya nggak mau Mau? Saya pendeta loh. Baik. Nanti saya jaga baik-baik, lebih baik jaga dari papa mama kamu. Saya kasih mobil, kasih rumah, nanti kasih sekolah tinggi-tinggi. Boleh bu? Boleh? Ibu boleh, ibu boleh. Anaknya nggak mau, tapi ibu boleh nggak? Nggak boleh juga. Pak pendeta enak aja ya, kita udah lama nunggunya, ya kan dapatnya juga lama. Datang-datang Pak pendeta minta, iya kan? Saudara, kita manusia anak tunggal kita tidak rela kita kasih sama orang yang kita tidak kenal, betul tidak? Apalagi kita kasih anak tunggal, korbankan anak tunggal untuk orang manusia berdosa. Manusia berdosa kepada engkau seperti engkau dan saya hari ini. Siapa orangnya yang rela berkorban? Bagi orang yang berdosa, nobody, tidak ada. Tapi firman Tuhan katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu tindakan legal Allah untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia. Karena firman Tuhan berkata Roma pasal 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Artinya apa? Artinya semua manusia tidak terkecuali. Yang namanya anak manusia keturunan Adam dan Hawa. Sampai hari ini, engkau dan saya adalah manusia berdosa. Dan engkau sedang berada di dalam bayang-bayang maut. Kebinasaan kekal selama-lamanya. Dan saya mau beritahu saudara, tidak ada satu kuasa, tidak ada satu power yang mampu membebaskan manusia berdosa dari kebinasaan kekal selama-lamanya. Tetapi tindakan legal Allah menyatakan kasihnya kepada engkau. Dia rela menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk petanggung dosa engkau dan saya. Tahukah saudara salib itu untuk siapa? Bukan untuk Yesus. Salib itu untuk engkau dan saya manusia berdosa. Karena salib itu untuk tempat orang-orang pemberontak, tempat orang durhaka,
Tapi Yesus mengambil tempat itu, saudara. Mengapa dia mengambil tempat itu? Karena dia sangat mencintai engkau dan saya. Dia tidak rela engkau binasa. Dia tahu engkau tidak mampu untuk menanggung hukuman itu, saudara. Tapi dia yang menanggungnya bagi engkau. Itu adalah cinta kasih Tuhan Allah yang dia nyatakan kepada kita. Dan itu sebabnya hari ini kita ada di tempat ini. Karena kita adalah orang-orang yang telah mengalami cinta kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tindakan legal Allah berinisiatif untuk mencintai engkau, membuat keyakinan iman kita berbeda dengan iman-iman yang lain. Di dalam perspektif iman Kristen, Allah yang berinisiatif datang ke dalam dunia mencari manusia. Tetapi agama-agama yang ada di dunia ini adalah cara, saudara perhatikan, agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah yang sempurna. Kenapa manusia menciptakan agama untuk mencari Allah? Karena mereka tidak mengerti, tidak mengenal Allah itu seperti apa. Tapi hati nurani manusia berbicara bahwa ada Allah. Dan mereka menciptakan cara untuk mencarinya. Permisi tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu di sini di Indonesia ada berapa agama? Halo? 5. Kalau saudara katakan 5, saya tahu saudara generasi mana. Berapa saudara? Berapa? 5 atau 6? 6 apa 5? 6. Berarti saudara generasi Gus Dur saudara. Jadi ada apa? Agama Kristen, Katolik, Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu. Di dunia ada berapa agama? Berapa saudara? Di dunia berapa agama? Banyak berapa? Banyaknya? Ratusan apa ribuan? Hah? Saya tanya Bang Google saudara, nanti secari ya, tanya Bang Google ya. Ternyata saudara agama di dunia ini sekitar 4.000 sampai 4.300 agama, kepercayaan dan keyakinan yang ada. Pertanyaan kita, kenapa agama sebanyak itu, saudara? Inilah kegelisahan hati anak manusia untuk mencari Allah. Lalu berbagai-bagai keyakinan, kepercayaan itu membuat ide, gagasan. Kita mencari Allah seperti yang kita paham. Lalu mereka bentuk ritual-ritual, cara bagaimana cara mencapai Allah yang sempurna. Tapi minta maaf saudara, sehebat apapun usaha manusia berdosa, tidak mampu mencapai Allah yang sempurna itu. Maka Allah inisiatif, dia yang datang mencari kita. Jadi kalau orang bilang begini, Pak agama apa sama aja deh, ya nggak usah dipertentangkan, semua agama sama. Saudara, no. Kalau dia sama, maka disatukan semua. Perhatikan baik-baik, iman Kristen, perspektif iman Kristen, Allah yang datang mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan. Ini satu hal yang kita pahami ya saudara. Ini slide-nya mati ya. Sehebat apapun usaha manusia untuk mencari Allah, tidak akan pernah menemukan Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang benar. Tetapi sesulit apapun usaha untuk mencapai manusia, Allah sanggup untuk menemukan manusia berdosa. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang telah berinisiatif untuk mencari manusia yang berdosa. Saudara, di Irlandia, ini kejadian pada tanggal 3 bulan 8 yang lalu, saudara. Ada seekor kuda yang terpelosok di lumpur, saudara ya. Sehingga kuda itu semakin dia bergerak, semakin terpelosok. Dan semakin dia berusaha untuk keluar dari lumpur, semakin dia tidak sanggup untuk melepaskan dirinya. Maka saudara ada satu yang namanya tim ya, tim penyelamatan binatang-binatang, atau yang disebut dengan the animal welfare di Irlandia. Ini di kota Limerick namanya saudara ya. Nah tim relawan ini datang lalu mereka membawa segala peralatan mereka, pakai tali dan sebagainya untuk ikat dia dengan tali lalu ditarik untuk menyelamatkan kuda itu. Akhirnya kuda ini diselamatkan. Setelah diselamatkan, tim daripada sukarelawan ini merawat dia, membersihkan kuda itu, lalu memberikan makan buat dia supaya kuda itu bisa survive dan akhirnya diselamatkan.
Saudara tahukah bahwa sebenarnya demikianlah kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang tadinya tidak berdaya. Orang-orang yang tidak mampu untuk melepaskan diri kita dari segala belenggu. Orang-orang yang tadinya tidak sanggup untuk melepaskan kita dari ikatan belenggu dosa. Di saat kita tidak berdaya, saudara, Allah berinisiatif untuk datang kepada kita. Kenapa? Karena Dia tahu kita tidak berdaya. Dia tahu kita tidak mampu melepaskan kita dari bayang-bayang maut itu. Oh, saudara, ini adalah kabar baik yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Mungkin ada di antara kita berkata, ini Pak Pendeta, sekian lama saya sudah terbelenggu dengan kebiasaan buruk saya. Saya tidak bisa melepaskan saya dari lumpur dosa. Semakin saya berjuang, semakin saya tenggelam. Semakin saya berusaha, semakin saya terikat. Dan tidak mampu melepaskan diri saya. Tapi saya mau beritahu kabar baik buat engkau hari ini. Dia tahu persoalan saudara, dia tahu pergumulan saudara. Dia Allah yang datang untuk mencari engkau di tempat engkau di mana engkau tidak berdaya hari ini, saudara. Sudah dikasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena Dia Allah yang tadinya transendental, tetapi Dia menjadi Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan engkau. Dari Dia dulu Allah yang dipanggil jauh di sana, tapi Dia menyatakan dirinya kepada kita menjadi Allah yang dekat, Allah yang kita kenal dengan Allah Immanuel. Amin. Allah Immanuel itu artinya apa? Dia ada bersama-sama dengan kita, side by side. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sedetik pun dalam hidup ini. Tapi seringkali kita tidak paham, saudara, bahwa Tuhan itu masih jauh di sana. Kita berkata, Tuhan, Engkau tidak mengerti persoalan saya. Oh Tuhan, Engkau tidak mengerti kerumitan masalah keluarga saya. Sehingga apa, saudara, kita hidup di dalam keputusasaan dalam hidup ini. Tahukah saudara, bahwa Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan persoalan kita. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara, diam-diam mungkin engkau bergumul dengan masalahmu. Engkau tidak mampu melepaskan dirimu. Mungkin ada yang kecanduan dengan hal-hal tertentu. Kecanduan dengan mungkin minum-minuman. Ada mungkin anak muda kecanduan yang namanya pornografi. Dan apapun itu yang melepaskan engkau dan tidak bisa engkau bersihkan dari dirimu. Engkau putus asa. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan kenal engkau. Dia tidak hanya kenal dengan namamu. Dia kenal engkau sampai ke lubuk hatimu. Apa yang terkandung di hatimu Dia tahu. Kenapa? Dia datang untuk mencari engkau. Manusia yang demikian, yang sedang bergumul, berjuang untuk hidup ini. Dia adalah Tuhan yang mengerti dan peduli akan setiap persoalan saudara. So kita bersyukur karena Dia adalah Tuhan yang sangat peduli kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua dari teks firman Tuhan, ayat firman Tuhan Yohanes 3:16 itu adalah, yang kedua adalah bahwa itu menjelaskan tentang lingkup kasih Allah itu. Coba perhatikan ayat firman Tuhan itu ya. Dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kata dunia ini diterjemahkan dengan kata kosmos. Lalu kita artikan dengan kata globe ya, ataupun bulatan bumi. Iya kan? Nah, saudara, memang ini menjelaskan kepada kita bahwa kasih Allah itu melingkupi bumi. Artinya bahwa kasihnya itu tidak terbatas. Kasih manakah di dunia ini yang mampu mengasihi bulatan bumi? Itu sebabnya dengan firman Tuhan katakan, karena begitu besar, seberapa besar kasih Allah, melampaui bulatan bumi. Kalau manusia mengasihi, kita mengasihi sejauh kita mengasihi orang yang kita cintai, betul? Atau kita mampu mengasihi gereja dan sebagainya. Tapi kasih Allah itu adalah kasih yang melampaui bulatan bumi. Tapi saudara, menariknya adalah kata kosmos. Itu bukan dalam kata benda ternyata, tetapi dalam bentuk kata sifat. Kata sifat itu adalah menyifatkan tentang dunia yang dicintai Tuhan itu. Dunia yang seperti apa? Dunia yang gelap, dunia yang rusak, dunia yang jahat, dunia yang menolak Tuhan. Tapi orang seperti ini dicintai oleh Tuhan. Saya minta maaf, saya tanya, bapak-bapak
Bapak-bapak, ada bapak-bapak di sini kok? Minta maaf ya. Baru pulang dari NTT jadi logatnya agak NTT-NTT-an sebenarnya. Ya, hari Selasa tadi bulan NTT KKR di desa-desa 4 hari. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau seandainya istrimu mengkhianati engkau, masih terima enggak? Halo? Masih terima? Saya tanya istri deh, nggak ada yang jawab, bapak-bapak kayaknya nggak rela. Istri-istri, kalau ada suamimu yang mengkhianatimu, masih terima tidak? Halo? Halo? Terima? Terima? Emang? Berani terima? Berani? Udah mengkhianati kali-kali, berkali-kali. Nggak pulang ke rumah sebulan. Biasanya manusia itu saudara suka balas. Kalau emang lu bikin begitu gua ngihanati gua masih bisa juga. Iya kan? Emang gua nggak bisa balas? Itu manusia kan? Tapi lihat saudara, dunia yang gelap, dunia yang rusak, dunia yang hancur, dunia yang menolak Tuhan, Tuhan masih mencintai dunia yang semacam ini. Ini menceritakan tentang gambaran isi dunia itu. Itu sebabnya saudara di dalam terjemahan, ini saudara ya, ini menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan dunia. Di dalam terjemahan lama saudara, di situ dikatakan, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia. Jadi Allah mengasihi itu bukan globe-nya, bukan bendanya. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah Allah mengasihi isi dunia itu. Nah saudara, kalau kita bicara tentang isi dunia itu sangat-sangat umum, ya kan? Binatang isi dunia, pohon-pohon isi dunia, semuanya isi dunia, termasuk manusia isi dunia, ya kan? Tapi maksudnya isi dunia ini yang mana? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu bagus sekali, lebih clear. Dia katakan karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Artinya bahwa cinta kasih Tuhan Allah itu adalah engkau. Objek cinta kasih Tuhan itu adalah engkau dan saya. Manusia yang seperti apa? Manusia yang berdosa, yang tidak layak dicinta itu. Tuhan sangat mencintai engkau, saudara. Apapun keadaanmu. Kalau kita mencintai orang karena Pak, ini suami istri ya Pak ya? Bukan, pacaran, adik kakak, saudara. Saya tanya yang punya istri ya. Ya. Di sini ada yang punya istri mana? Bapak punya istri? Iya, istri ya? Istri ya, betul ya? Pak siapa namanya? Benny. Pak Benny kenapa suka sama istrinya? Baik. Baik doang? Nggak ada tambahan? Ibu baik loh, Bu. Ibu siapa namanya? Melisa. Kenapa suka dengan Pak Benny? Kenapa? Pak Benny baik. Apa? Kenceng-kenceng Bu, saya nggak dengar. Apa? Ganteng. Aduh Pak Benny, luar biasa dunia ini, seperti milikku sendiri. Pak Benny minta tanya, jujur Pak Benny, Ibu Melisa cantik nggak ya? Cantik. Agak kencang dikit Pak. Cantik. Saudara perhatikan ya, manusia mencintai, menerima seseorang karena dia cantik, karena dia ganteng. Betul tidak? Cik, kenapa lu suka ama itu suami lu? Kan suami lu nggak ganteng-ganteng amat ya, jelek. Kan banyak yang lain. Cik, lu tahu nggak? Itu suami gua memang nggak ganteng, tapi dompetnya tebel loh. Itu artinya cintakah? Karena ada alasan-alasan kita mencintai, tapi kasih Tuhan Allah adalah kasih walaupun kita tidak layak dicinta, Dia tetap mencintai kita. Walaupun kita tidak berdosa, Dia tetap mencintai kita. Walaupun kita pernah mengkhianati Tuhan, Dia tetap mencintai kita apa adanya.
Oh saudara, cinta kasih Tuhan itu luar biasa. Karena dia rela menerima engkau. Apa adanya. Kalau manusia menerima kalau ada apanya. Betul saudara? Yang dikasih di dalam Tuhan, lingkup kasih Tuhan Allah itu adalah meliputi seluruh dunia ini. Dan kasihnya meliputi seluruh etnis manusia. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Sebab itu pergilah, jadikan apa? Jadikan sekalian bangsa muridku. Tahu saudara, sekalian bangsa itu dari kata etnos, bahasa Yunaninya. Yang sama akar kata dalam bahasa yang kita kenal itu etnis. Artinya apa? Berarti orang yang semua ada di dalam dunia ini, entah warnanya putih, kuning, merah, hijau, ada yang hijau? Hitam, black, atau brown, atau apa warnanya. Semua dicintai sama Tuhan. Dan Tuhan tidak datang hanya untuk satu etnis, tapi Tuhan datang untuk semua etnis. Etnis yang seperti apa? Etnis yang mungkin sudah mereka menolak Tuhan, yang sudah hidup di dalam dosa dan melakukan segala kejahatan dan sebagainya. Orang yang hatinya hancur, orang yang sudah rusak dan sebagainya. Saudara, Tuhan mencintai orang-orang seperti itu. Tidak ada orang yang tidak dicintai Tuhan. Ada mungkin di atas berkata begini, Pak, saya ini sudah terlalu jahat Pak, selalu terhina Pak. Tidak ada orang yang lagi menghormati saya, menghargai saya, mencintai saya. Saya mau beritahu saudara, ada satu pribadi namanya Yesus. Dia mencintai engkau apa adanya. Dia mengasihi saudara. Dia membukakan tangannya untuk menerima engkau apa adanya saudara. Engkau bergumul dengan masalah hidupmu saudara hari ini. Tuhan menawarkan pertolongan kepada saudara. Ini ada seorang eksekutif dari sebuah penerbangan di Jerman, namanya Dierat. Ya, Dierat. Saudara, dia berkata begini, dia memang tidak sealiran dengan gereja kita, tapi saya suka sekali dengan ungkapannya. Dia berkata begini, meski kita tidak lengkap, Tuhan mencintai kita sepenuhnya. Meski kita tidak sempurna, Tuhan mengasihi kita dengan sempurna. Meski kita mungkin merasa tersesat dan tanpa kompas, kasih Tuhan meliputi kita sepenuhnya. Dia mengasihi kita semua. Bahkan saudara dikatakan mereka yang cacat, mereka yang ditolak, mereka yang canggung, mereka yang sedih, atau mereka yang merasa hancur hidupnya. Allah sangat mencintai engkau. Berapa banyak orang yang putus asa ketika merasa dirinya hina. Tidak ada lagi semangat untuk menjalani hidup ini, saudara. Merasa tidak berguna. Tapi saya memberitahu saudara, Tuhan mencintai engkau orang seperti ini. Ingat cerita di Alkitab Bartimeus. Bartimeus ini adalah dia seorang yang buta, saudara ya. Dia buta itu tinggal di pinggir jalan. Kerjanya apa? Kerjanya minta-minta. Artinya secara fisik dia cacat. Tempat tinggal nggak punya. Apalagi masa depan. Suram. Madesu. Masa depan suram. Nggak punya kerjaan. Minta-minta. Iya kan? Dia hanya hidup dari belas kasihan orang. Orang begini tidak punya harapan. Kalau orang kaya begini mencari istri nggak ada perempuan mau. Kenapa? Karena orang mencintai karena lu kerjanya you fisik cacat. Tinggalnya nggak punya tempat tinggal di pinggir jalan. Kerjaan juga nggak punya. Lu mau menikah bikin apa buat istri anak nanti? Nggak ada harapan kan? Jadi orang seperti ini malang nasibnya. Tapi pada waktu dia di pinggir jalan orang banyak kerumunan lewat. Tiba-tiba dia bertanya, apa itu? Dia tidak tanya siapa itu karena dia tidak lihat apa yang lewat. Apa yang ramai-ramai itu, dia apa itu? Lalu orang banyak bilang begini, Yesus dari Nazaret. Wah, dia kaget sekali saudara. Mungkin dia sebelumnya pernah dengar tentang Yesus itu dari mungkin temannya, keluarganya atau siapa. Yesus dari Nazaret itu disebut Yesus anak Daud. Lalu waktu dia mendengar Yesus dari Nazaret dia berteriak, Yesus anak Daud.
Yesus anak Daud, tolong aku. Waktu dia berteriak begitu, saudara, orang banyak itu bilang begini, diam kamu, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Saudara-saudara, kalau dalam bahasa aslinya itu bukan begitu lembut. Dalam Alkitab katanya, diam, jangan teriak-teriak begitu. Jangan berteriak. Tapi dalam bahasa asli itu agak kasar sebenarnya. Dia bilang begini, diam loh, jangan banyak omong loh. Iya kan? Jadi artinya bahwa ini orang tidak dihargai, tidak dihormati. Iya kan? Biasanya kalau kita lagi ngomong sama orang dengan orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, diam loh, jangan banyak omong loh. Begitu kan? Dengan bentak-bentak. Bayangin orang itu, orang sudah cacat, tinggal pinggir jalan, minta-minta, dibentak-bentak lagi, tidak dihargai. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mendengar orang itu, Tuhan Yesus bertanya kepada orang banyak, itu siapa? Dibilang itu ada orang buta, bawa dia kemari. Lalu mereka dibawa kepada Yesus. Sampai di depan Yesus, Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, apakah yang engkau ingin aku lakukan bagimu? Saudara tahu dia minta apa? Kasih aku melihat Tuhan, kasih aku melihat. Saudara-saudara, saya sangat amazed ya, ada orang yang buta tapi dia bisa tahu siapa Yesus. Sementara ada banyak manusia di dunia ini mata melihat, tapi tidak bisa mengenal Yesus. Yesus tanya kepada Bartimeus, apa yang engkau ingin aku lakukan bagimu? Kasih aku melihat Tuhan. Lalu Tuhan Yesus katakan, melihatlah, jadilah seperti imanmu. Maka pada saat itu saudara, Bartimeus mengalami satu keajaiban yang luar biasa. Dia melihat, dia bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan dia ikut Yesus. Saudara-saudara, menariknya adalah orang seperti Bartimeus, orang yang tidak dihargai. Orang yang cacat, kalau boleh dikatakan dia sampah masyarakat, tinggal di pinggir kota. Tapi Yesus datang. Tuhan Yesus peduli dengan orang semacam ini. Mungkin kita juga berkata begini, saya adalah orang yang sama sekali tidak dihormati, tidak dihargai di lingkungan saya hari ini. Orang menganggap remeh saya. Orang tidak hormat saya, orang tidak peduli saya karena saya tidak seperti orang lain. Saya orang pinggiran. Tidak ada yang peduli. Tapi saya mau berkata saudara, Yesus Tuhan kita, dia sangat memperhatikan dan peduli kepada orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat. Untuk itu Tuhan datang buat saudara. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengerti persoalan kita. Dan dia tidak hanya ketemu sama Bartimeus, itu Lukas pasal 18, nanti sudah pindah ke pasal 19. Itu cerita tentang siapa? Sakeus. Nah dulu waktu anak sekolah minggu, saya ingat sekali cerita guru sekolah minggu ngajarkan nyanyi tentang Sakeus. Sakeus, orang panjang, pendek ya? Sakeus, orang pendek, besar, kecil benar, iya. Rajin ikut sekolah minggu dulu ya. Sakeus orang pendek, kecil betul dia. Menurut tradisi Yahudi, Sakeus itu memang badannya pendek, kerdil, orang Indonesia bilang kerdil, tapi kepalanya itu botak sampai di setengah sini, ada panjang sedikit, terus jenggotnya panjang. Jadi kalau dari segi rupawan, ya gak ganteng-ganteng amat gitu istilahnya. Lalu pendek lagi, tapi dia kaya. Dia kaya banget. Kenapa kerjanya? Tukang pajak, pemungut cukai. Bahkan kadang-kadang dia memeras orang untuk kekayaannya. Tapi ironisnya adalah orang kaya seperti Sakeus, dia hidup kesepian. Tidak ada orang yang hormati dia. Setiap ketemu orang menghindari dia. Kenapa? Takut ditagih, takut diperas. Dia menjadi orang kaya kesepian. Berapa banyak orang kaya kesepian di dunia hari ini? Ada banyak deretan-deretan orang-orang yang sudah populer, kalau perhatikan sudah artis-artis Korea yang cantik-cantik, ganteng-ganteng.
Lebih ganteng dari saya. Bunuh diri. Bunuh diri. Ada orang kaya-kayanya luar biasa. Terjun dari lantai 26. Menghabisi dirinya. Putus asa untuk hidup. Ini kenapa? Ada terlalu banyak orang di dunia ini saat ini. Kesepian di tengah-tengah keramaian dunia ini. Engkau punya segala-galanya. Engkau punya harta banyak. Engkau punya kedudukan yang terhormat. Tapi mungkinkah engkau orang yang kesepian? Hampa di dalam dirimu. Untuk orang seperti Sakeus, Tuhan memberikan perhatian kepada dia. Lalu Tuhan datang kepada dia terus gimana? Dia lihat Sakeus ada di atas kan? Sakeus, turunlah. Sakeus kira-kira mikir begini, benar Tuhan turun, suruh turun nih. Tadi gue naik, tadi kayak lancar, turun kayaknya agak susah. Bayangin Sakeus itu kan orang pejabat pakai jubah. Bayangin bela-belain naik itu dengan jubahnya itu supaya naik lihat Yesus. Suruh turun lagi. Tuhan bilang apa? Sakeus turun pelan-pelan. Enggak. Lihat firman Tuhan. Apa? Sakeus turun. Terus apa? Sakeus bilang apa? Segera turun. Nah kira-kira bisa bayangkan segera itu gimana? Duku turun gitu sudah. Lalu bilang begini, aku ingin menumpang ke rumahmu. Waktu dia menumpang di rumah itu orang Farisi bilang, kok guru ngumpul sama orang berdosa? Berarti Sakeus itu terkenal orang berdosa. Siapa yang mau bersekutu dengan orang berdosa? Kumpul sama orang berdosa nggak ada. Hanya Yesus. Yesus masuk ke rumahnya. Akhirnya dia mengalami cinta kasih Tuhan. Tuhan pulihkan Sakeus. Dia bilang begini, aku akan memberikan hartaku kepada orang miskin. Karena apa? Dia happy. Berjumpa dengan Yesus yang memberikan kepada dia, menjawab kehampaan dirinya, kesepian dirinya. Dia merasa dihargai oleh seorang Yesus. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang peduli semua orang dengan semua persoalan manusia. Hari ini kau diam-diam menyimpan segala masalah di dalam dirimu. Tuhan tahu dan Tuhan mau menolong kau seperti itu. Saudara, Franklin Graham, dia adalah anak daripada Billy Graham, pengkhotbah terkenal, saudara ya. Dia katakan tidak peduli badai apa yang Anda hadapi. Anda perlu tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda. Dan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, kalau dia Allah Immanuel, sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan engkau. Seringkali kadang-kadang masalah, kita rumit sekali di dalam gelombang pergumulan hidup kita, saudara. Kita kehilangan kesadaran. Kita tidak sadar bahwa Tuhan itu ada dekat dengan kita. Sementara kita bergulat sendiri menghadapi masalah kita. Sampai kita putus asa dan berkata, saya tidak mampu lagi berdaya, tidak mampu untuk mengatasi masalah saya. Padahal Tuhan ada dekat dengan kita, saudara. Bukan sesuatu yang ironis bagi kita orang percaya. Kita berkata, saya percaya Tuhan Yesus. Tapi pada waktu bergumul masalah engkau, berjuang seorang diri, engkau tidak merasa Tuhan ada dekat dengan engkau. Ada sepasang suami istri, honeymoon. Honeymoon, tahu honeymoon saudara? Bulan madu. Biasa orang bulan madu kemana? Yang mana? Yang pengalaman? Ke Paris. Ya. Kemana lagi? Ke pantai. Ada yang ke gunung? Kalau kita di Jakarta ke puncak. Nah ini pasangan muda yang baru married ini mereka mau menelusuri padang pasir. Waktu mereka naik mobil TAF ya, Jeep ya, mobil Jeep ya. Mereka naik Jeep, menikmati keindahan padang pasir, saudara. Mereka tidak sadar semakin lama semakin jauh. Dan semakin jauh mereka jauh dari lihat ke belakang tidak ada ujung, lihat ke depan tidak ujung, kiri kanan tidak ada ujung. Tiba-tiba bensin habis di tengah-tengah padang pasir. Mereka tidak tahu harus kemana, ke arah mana. Mereka mau ke belakang, tidak tahu arahnya kemana. Mereka ke depan karena udah muter-muter kan di padang pasir. Tiba-tiba saudara, karena mereka sama-sama sudah dehidrasi,
ya, yang laki-laki tergeletak lalu tidak berdaya. Lalu wanita ini, saudara, dia berusaha menarik tubuh suaminya yang lemah ini ke satu tempat yang agak tinggi. Dengan harapan mungkin ke tempat yang tinggi, kalau misalnya ada orang mungkin bisa lambai-lambai, ada orang datang. Sampai di tempat yang agak sedikit tinggi, saudara, di lereng bukit. Isinya pun jadi tambah lemes karena memang sama-sama dehidrasi. Pasangan suami istri yang baru honeymoon ini, mereka akhirnya menghembuskan nafas terakhir di lereng bukit itu. Lalu kemudian satu saat tim SAR diinformasikan bahwa ada pasangan suami istri yang honeymoon dan belum balik-balik sudah 1 minggu. Lalu diutuslah helikopter datang untuk melihat. Pada waktu helikopter itu mendekat dan melihat ada mobil di sana, tergeletak di sana dan mereka cari-cari tidak ada orangnya. Sedikit lagi ke radius itu ada 2 pasangan itu tergeletak di lereng bukit. Pesawat turun dan mereka datang dan menolong 2 jasad yang sudah tidak bernyawa ini. Pada waktu mereka angkat jasad 2 pasangan yang honeymoon ini, saudara, betapa kagetnya para tim SAR ini melihat di lereng bukit itu ada sebuah batu yang pecah dan di situ ada aliran air yang terus menetes. Saudara, ironisnya adalah mereka mati di samping mata air yang ada di tengah-tengah padang pasir itu. Seberapa banyak kita orang Kristen putus asa menghadapi masalah hidup kita, sementara juru selamat itu sudah ada dekat dengan kita. Saudara, biarlah kiranya pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita tahu Dia Allah yang bukan hanya jauh di sana, tapi Dia Allah yang sudah menjadi dekat dengan kita. Dia menjadi Tuhan kita dan juru selamat kita dan siap untuk memberikan kepada kita, saudara, jalan keluar, memberikan kita pertolongan di saat kita datang berkata, Tuhan, tolong aku. Seperti Bartimeus, dia berseru, Yesus anak Daud. Lalu Tuhan bertanya kepada engkau hari ini, saudara, Tuhan bertanya kepada engkau hari ini, apakah yang engkau ingin Yesus lakukan bagi hidup engkau? Apa yang saya mau katakan kepada Tuhan? Saudara, dikasih di dalam Tuhan siapapun, saudara. Engkau orang yang terbatas, engkau yang tidak mungkin tidak dihargai oleh siapapun. Engkau merasa hina. Engkau sudah merasa hidupmu terlalu rusak dan terlalu hancur. Saudara, Tuhan datang untuk engkau yang semacam ini. Atau mungkin ada di antara saudara berkata, saya orang punya segala-galanya, tapi saya hidup hampa. Saya hidup dalam kesepian. Karena tidak ada seorang pun yang dekat dengan saya. Saudara, hari ini Tuhan datang kepada engkau dan berkata, apa yang aku ingin lakukan bagimu. Hari ini kau meresponi kasih Tuhan. Dan Tuhan, saudara, Dia selalu dengan tangan terbuka untuk memberikan pertolongan kepada engkau dan saya. Saudara, dikasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya hari ini kita belajar satu hal, bahwa Dia adalah Tuhan yang mengerti. Dia Tuhan yang mengenal kita. Dan Dia Tuhan yang tahu persis apa yang kita butuhkan dalam hidup kita hari ini. Saya rindu, saudara, engkau menjadi orang yang mengenal Yesus. Engkau tahu bahwa Dia adalah jawaban segala-galanya dalam hidup ini. Dia Allah yang sanggup. Engkau tidak mampu, Dia mampu. Engkau mungkin sedang bergumul, engkau mungkin terbelit dengan masalahmu, Tuhan sanggup untuk memberikan kepada engkau jalan keluar. Tapi mau kau berkata, Tuhan, ini aku. Aku buka hatiku pada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Beritahukan masalahmu, saudara. Tuhan segera untuk memberikan pertolongannya pada waktunya. Pertama adalah inisiatif kasih Allah kepada kita. Yang kedua adalah lingkup kasih Allah itu melampaui segala sesuatu. Yang terakhir, nah biasanya yang terakhir ini kalau orang ibadah itu duduknya agak tegak sedikit, saudara. Ya, tadi agak panas-panas ya, aduh gesek-gesek. Ini sudah lumayan mau hampir selesai, saudara, khotbahnya ya. Nah, saudara, yang terakhir adalah dari teks firman Tuhan ini, maka ketika kita meresponi kasih Allah, saudara, makinlah bagian kita. Allah inisiatif. Allah menyatakan lingkup siapapun kita diterima. Tapi maukah kita berkata, Tuhan, aku buka tangan untuk terima cinta kasih-Mu. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya, perhatikan, supaya
barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kasih itu Allah tawarkan kepada semua orang, kepada semua etnis, kepada semua masalah, persoalan. Tapi saudara, tidak serta-merta pemberian yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita langsung menjadi milik kita. Depend on, apakah engkau meresponi? Atau seperti Bartimeus berkata, Tuhan ini aku. Kalau engkau meresponi kasih Tuhan saudara hari ini, engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang mengubah hidup engkau. Amin. Saudara-saudara, Allah menawarkan cinta kasih-Nya kepada semua orang. Tapi hanya mereka yang mau percaya yang mengalami cinta kasih Tuhan itu dalam hidupnya. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Ada seorang, jadi respons kita itu percaya lalu berseru. Ya, ada orang yang berseru tapi tidak percaya. Mana lebih baik? Percaya berseru atau percaya tidak berseru? Orang yang percaya pasti berseru mestinya ya. Orang yang berseru juga harus percaya kan? Tapi kalau engkau percaya tidak berseru, maka engkau omong kosong. Engkau menjadi pembohong. Katanya percaya, lu gak berdoa-berdoa, gak berseru-berseru. Iya kan? Ada kan orang begitu? Tapi kalau kita berseru, tidak percaya. Artinya sia-sia kita berseru. Kalau kita berseru tidak percaya. Jadi percaya seperti Bartimeus, dia berseru sama Tuhan. Kemudian dia mengalami hidup yang dipulihkan Tuhan. Lalu dia memuliakan Bapa di surga. Menarik sekali saudara, dari kisah Bartimeus itu perhatikan baik-baik. Yang tadinya dia itu orang yang tidak dihargai. Diam loh, jangan banyak ngomong sama Yesus. Tapi ketika saudara Tuhan Yesus pulihkan dia dapat melihat. Dia memuji Allah. Ikut Yesus. Apa yang terjadi? Orang yang tadi melarang dia. Semua orang banyak yang tadi melarang Bartimeus. Mereka sekarang memuji Allah. Melalui orang yang sederhana, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak sempurna, mungkin orang yang tidak dihargai. Dipakai Tuhan dalam hidupnya luar biasa. Orang banyak mengenal Allah di dalam Kristus dan mereka memuliakan Tuhan. Bukan ini respons yang begitu indah. Orang-orang yang telah mengalami cinta kasih Tuhan itu saudara, ketika kita excited menceritakan, oh saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Ceritakan kepada orang-orang di sekitar engkau. Ceritakan kepada temanmu, sahabatmu bahwa engkau mengalami kuasa yang luar biasa untuk mengubah hidup saudara. Zakeus, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami cinta kasih Tuhan menyentuh hatinya yang hampa itu, yang kesepian itu. Dia katakan kepada Yesus, separuh hartaku kuberikan kepada orang lain. Hebat sekali. Artinya, ketika dia mengalami kasih jawaban hidupnya dalam hidupnya, dia mau hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, hari ini saya berharap kita orang-orang yang sudah mengalami cinta kasih Tuhan bertahun-tahun. Mari kita menceritakan pengalaman indah kita bersama Tuhan kepada orang lain, supaya mereka mengenal Tuhan. Mari jadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Supaya apa? Supaya mereka pun boleh mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Dan itu tanggung jawab gereja. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ini ada anak muda samping saya kasih saudara. Namanya Brice. Brice Crawford. Nah saudara, dia ini anak muda. Waktu 19 tahun lulus SMA, dia merasa putus asa karena dia merasa Tuhan tidak peduli sama dia. Karena dia merasa hampa. Ya saya heran anak muda begini ketika dia sudah lulus SMA, mungkin dia cari untuk kuliah lanjut. Tapi anak muda ini merasa emptiness. Sehingga dia berkata bahwa Tuhan itu tidak peduli sama dia. Padahal dia adalah orang Kristen sejak kecil ikut sekolah minggu. Tapi di usia remaja itu dia katakan Tuhan tidak peduli sama saya. Maka saya sampai hari ini merasa hampa hidup saya. Tapi satu kali saudara,
Dia mengikuti sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja. Lalu saat itu Tuhan sentuh hatinya. Tuhan sentuh hati seorang priest. Dan akhirnya saudara dia menerima Yesus menjadi selamatnya secara pribadi. Kemudian sejak itu hidupnya diubah sama Tuhan. Dan dia berkata begini, karena saya telah mengalami pertolongan Tuhan, saya telah mengalami hidup yang dipulihkan oleh Tuhan, saya bertekad ingin menceritakan tentang Yesus kepada siapapun yang saya temui. Saudara, kalau saudara searching nanti nama ini di Google atau di YouTube, sekarang lagi heboh. Dia sedang menggemparkan kota Los Angeles akhir-akhir ini. Kenapa? Dia anak muda sekarang umur 20 tahun, ketemu siapapun, dia beritakan Injil, dia beritakan Yesus kepada orang lain. Dan termasuk saudara dia punya pengalaman bertemu dengan satanis, yaitu pemuja setan. Dan dia beritakan Injil kepada satanis itu saudara. Saya lihat anak muda ini luar biasa, militan banget saudara ya. Siapapun dia tidak peduli, dia ceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Kepada orang-orang yang ditemukan. Kenapa? Karena dia merasa mengalami. Saat dia merasa bahwa dia hampa, dia kosong. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan penuhi hatinya. Dengan sukacita, damai sejahtera. Dia bergembu-gembu untuk beritakan Injil kepada orang lain. Siapapun dia temukan, dia beritakan Injil kepada orang lain. Di kota Los Angeles. Kita lihat ini tayangan saudara, video ini. I heard in my heart that you lost a friend when you were 8 to 10 years old. Is that true? I'm gonna go check on him. Hey Tupac, come here. Let me give you a hug, bro. Was that right? How could I know that? It's because Jesus sees you in your pain, and He knows you've been through so much. And He wants to protect you and heal that hole in your heart. So I don't know what you've been through. I don't know how I could have known that unless God was trying to get your attention. But God sees you. Please, come here, bro. Come here. You're good. Come here. I love you. You know, how could I have known that? You know. It's because Jesus loves you and sees you. And sometimes as human beings, we carry a lot of guilt and shame and pain that we don't have to carry, you know. And so maybe God's trying to get your attention to say, hey, listen, I want to take that pain. So when Jesus died the death that He did, the death that me and you deserve, He took all of our sin on the cross. And so nobody knows better what you've been through than Jesus. Nobody knows what you've been through better than Jesus. But it's just because Jesus loves you, bro. Setelah orang itu tidak mau dengar, tidak mau terima. Tapi Bruce begitu berani menceritakan Yesus mengasihi engkau. Saudara-saudara, kenapa dia melakukan hal ini? Karena dia merasa mengalami anugerah yang luar biasa mengubah hidup. Tahu, lihat Bruce itu anak muda penuh dengan tato, saudara. Tapi Tuhan bisa ubah hidup seorang Bruce. Sehingga dia penuh keberanian menceritakan Injil. Saya merasa begini, kalau kita paham bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan kita telah menerima sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kita tidak tahan untuk tidak ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Saya mendapat satu gift yang berharga. Kalau seandainya hari ini saya kasih uang kepada saudara, kasih uang 100.000 kepada saudara, dan pulang dari tempat ini, saya yakin 100%. Engkau akan cerita sama orang di rumah. Gila pendeta hari ini, habis khotbah bagi-bagi uang Betul ya? Mungkin gak pakai gila kali ya. Itu luar biasa pendeta habis khotbah kita kasih uang 100.000. Lumayan makan bakso, mie aloy. Ya saudara ya. Pasti cerita kan? Pasti cerita. Ketemu sama teman besok lagi. Minggu lalu pendeta di GKY Palembang tuh bagi uang loh. Iya. Hebat tuh gereja, kira-kira gitu ya. Saudara akan jadi buah bibir, bahan cerita, betul tidak? Tahu kau saudara, apa yang kau terima hari ini ketika kau percaya Tuhan Yesus melampaui dari sekedar 100.000.
Tapi kita tidak pernah menceritakan keajaiban yang kita alami. Kita menjadi orang Kristen sampai hari ini, orang Kristen ATM. Apa itu ATM, saudara? Bukan antokong muyung, saudara ya. Tapi orang Kristen yang aksi tutup mulut, dan sampai hari ini engkau tidak pernah bicara tentang Yesus kepada temanmu. Saudara, mungkinkah ada temanmu yang hari ini sedang putus asa, dia kecewa? Adakah temanmu yang hari ini mungkin dia terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk? Dan tidak merasa bisa melepaskan diri dari ikatan itu. Saudara, jangan biarkan mereka hidup di dalam keputusasaan. Alasan Tuhan menyelamatkan engkau memang supaya engkau dosa diampuni dan dapat hidup kekal. Tapi Tuhan masih izinkan engkau di dunia ini. Supaya apa? Tuhan mau pakai hidup engkau yang sederhana. Menjadi berkat bagi orang lain. Membawa dia datang kepada Tuhan. Mungkin ada teman kita diam-diam dalam komunitas kita. Dia sedang menghadapi masalah yang kita tidak pernah tahu. Maukah kita saudara beritahukan kepada dia bahwa Tuhan mencintai dia? Papa mama kita mungkin hari ini ada yang juga belum percaya Tuhan. Tahukah saudara mereka yang sedang berdosa berada di dalam bayang-bayang kebinasaan kekal selama-lamanya? Relakah engkau membiarkan mereka hidup dalam kebinasaan kekal selama-lamanya? Saudara, hari ini Tuhan menantang saudara untuk do something, little things in your life. Be a blessing. Jadi berkat bagi orang lain. Saudara, kalau kita tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain, hidup kita tidak pernah berarti apa-apa bagi dunia ini. Tapi hari ini Tuhan mau menyapa kita. Tuhan mau memakai kita. Tahu bolpen Montblanc, tahu saudara? Montblanc, mahalkah atau murahkah? Mahal. Hanya pejabat-pejabat ataupun pengusaha-pengusaha besar pakai Montblanc. Ya. Saudara-saudara, Montblanc, kalau dia tidak bisa digunakan, maka tidak ada artinya walaupun dia berharga. Kalau mungkin engkau punya ballpoint Zebra, harganya 250.000. Bisa dipakai oleh tuannya untuk menandatangani cek yang bernilai. Maka dia akan sangat-sangat meaningful, berharga. Saudara, jangan merasa bahwa engkau orang kecil, orang sederhana. Jangan merasa masa lalu engkau kelam dan sebagainya. Tapi kalau datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidup engkau, Tuhan bisa pakai hidup saudara. Tadi malam saya kesaksian saudara di pelatihan PI. Kalau saya bisa berdiri hari ini di tempat ini dan 30 tahun lebih melayani Tuhan, hidup saya adalah sisa-sisa puing-puing kehidupan yang sudah hancur. Tuhan pungut lagi, Tuhan bentuk lagi menjadi ciptaan yang baru. Kalau saya menggunakan cerita bagaimana saya hidup saya masa lalu, saudara akan tidak mau dengar. Terlalu hina hidup saya di masa lampau. Terlalu jahat. Saya anak pendeta, 8 bersaudara. Saya anak pertama. Dan hidup saya terlalu hancur mulai dari sejak remaja. Tapi hidup yang seperti itu Tuhan ambil kembali. Tuhan rajutkan kembali. Tuhan pulihkan kembali. Dan saya katakan, Tuhan ini aku. Tuhan mau pakai hidupku. Tuhan pakai sesuka hati Tuhan. Aku serahkan seluruh hidupku. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih berbelas kasihan kepada saya. Nah, mungkin saudara hari ini kau berkata, Tuhan saya ini tidak berguna, saya ini gak bisa. Saudara, di dalam tangan Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Tuhan bisa pakai saudara. Pertanyaannya adalah, maukah aku berkata, Tuhan ini aku. Pakai aku Tuhan. Maka mulai hari ini Tuhan akan pakai engkau. Saya yakin saudara, kalau jemaat kita hari ini menghidupi firman Tuhan ini bangku-bangku di sini sebentar penuh saudara. Dengan orang-orang baru. Amin. Amin. Biarlah kiranya setiap kita menjadi intan-intan yang cemerlang dipakai Tuhan untuk berdampak bagi dunia di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, saya ingin mengajak saudara bersama-sama pikir ulang. Kalau selama ini engkau menjadi orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang masa tidak berguna, orang yang sedang struggle dengan masalahmu saudara hari ini.
Engkau berkata, Tuhan ini aku mau Tuhan pulihkan. Berseru kepada Tuhan seperti Bartimeus. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Dia ingin melepaskan engkau, dia ingin membebaskan engkau. Dia akan memberikan jalan keluar kepada engkau. Bukan engkau kehilangan sukacita damai sejahtera. Engkau merasa hampa kesepian. Dia akan mengisi hidupmu dengan sesuatu yang berarti. Aku berkata, Tuhan ini aku. Selama ini aku tidak pernah menceritakan tentang Injil Yesus kepada orang lain. Aku mau Tuhan pakai. Serahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan pakai engkau, saudara. Bapak, terima kasih buat kesempatan pada siang hari Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sesuai firman-Mu, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Engkau lihat hati kami masing-masing ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini bergumul dengan masalah kami. Kami merasa orang yang terlalu hina. Kami merasa orang yang tidak berguna. Kami putus asa, kecewa. Kami merasa hampa ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka diam-diam berseru kepada Tuhan pada saat yang hamba minta di dalam nama Yesus. Kiranya kasih-Mu menyentuh hati setiap kami Tuhan. Engkau perbaharui hidup kami. Engkau pulih hidup kami ya Tuhan. Bebaskan, lepaskan kami dari segala belenggu hidup ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kalau ada di antara kami yang hari Tuhan mau pakai kami. Tuhan mau pakai kami untuk memberitakan Injil itu. Tuhan tolong berikan kepada kami keberanian dan kuasa untuk memberitakan Injil Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya kehidupan kami yang sederhana ini Tuhan, Kau pakai jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau melawat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ya, saudara, saya ingin menaikkan sebuah pujian bagi kita hari ini. Pujian ini berbicara tentang orang-orang di sekitar kita yang butuh Tuhan. Kiranya pujian ini memberkati kita, menggugah hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. People need the Lord. Musiknya boleh tinggikan. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. When they go to private pay, living feet to feet. Laughter hides their and cries. Only Jesus heals. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take His life, do our where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts can feel.
At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Tuhan berkati.